dikerjakan di awal waktu.
maka amal sholatnya itu naik ke langit disertai dengan gelap dan gulita. Apabila ia sampai ke langit, maka dilipatlah amal sholatnya itu sebagaimana dilipatnya pakaian yang telah bersih. Kemudian dilemparkan kepada wajah orang yang melaksanakan sholat itu tadi. Ada dua makna daripada hadis ini. Ulama artinya tidak melaksanakan sholat itu sebagaimana mestinya, artinya asal-asalan saja, sehingga sholat yang dikerjakan itu tidak sempurna. Maka amal sholat orang tersebut ketika sampai di langit dilipat amal sholat itu dan diserahkan, dilemparkan kepada orang yang melaksanakan sholat tadi. Wa kharaja Syekh Ibnu Umar fadlul waqti al-awwali al-akhiri ka fadlil akhir ala dunya. Keutamaan sholat di awal waktu dan di akhir waktu sebagaimana keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Ditolongan agar kita melaksanakan sholat itu dengan bersegera, tidak menunda-nunda, dan tidak melaksanakan sholat itu di akhir waktu kalau sholatnya itu sah. Ini tentang keistimewaan keutamaan menjalankan, mengerjakan, melaksanakan sholat itu yang pertama. Tirmidzi al-waqtul awwalu min as-salat ridwanullah wal waqtul akhiru afdalullah. Waktu yang di awal di dalam mengerjakan sholat itu di sana terkandung keridhaan Allah. Yang mengharap agar Allah meridhai dirinya, laksanakanlah sholat itu di awal waktunya. Dan di waktu yang akhir di sana terkandung ampunan Allah. Artinya orang ini menunda melakukan sholat itu seakan-akan orang ini melakukan kesalahan sehingga ia mesti diberi ampunan maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabrani an ummi Farwah habul a'malillah ta'jilus salat di awal waktunya. Amal yang sangat dicintai Allah di antaranya adalah melaksanakan sholat itu dengan segera di awal waktunya. Rawal Bukhari an-Suri qala dakhaltu ala Anas bin Malik bin Dimshaq wa huwa yabki wa huwa yabki fa qala la a'rifu shay'an mimma adraktu illa hadhihi shalat wa hadhihi salatu qad du'i'at. Qala al-Qarmani wal murad bi tadhiyiniha ta'khiruha bil waqti al-mustahab annahum akharuha an waqtiha bil waqti. Datang seseorang yang bernama As-Suri kepada Anas bin Malik. Pada ketika itu berada di kota Damaskus, di Syria. Pada ketika itu Anas bin Malik dalam keadaan menangis, maka aku berkata kata As-Suri, apa yang menyebabkan kau menangis, wahai Anas bin Malik? Anas bin Malik menjawab, tidak ada yang aku ketahui sesuatu apa. Jadi aku menangis ini melainkan sembahyang yang dikerjakan. Kenapa? Karena sembahyang ini berat untuk bisa betul-betul sempurna melaksanakannya. Sembahyang yang terabaikan, maksud terabaikan di sini yaitu ialah sholat itu tertunda di dalam melaksanakannya daripada waktu yang disunahkan, itu di awal waktu. Artinya maksud artinya dunia di situ adalah
amshi ma'a Rasulullah. Fa jabalun ya'adu hatta balagha Rasulullah wa qala ya Rasulullah al-aman. Falam yalbas hatta ja'a al-Arabi wa ma'ahu sayfun maslul. Wa qala Rasulullah ma'adha yuridu min hadha miskin. Qala ya Rasulullah ishtaritu bisamanin katsir wa laysa huwa yuti'uni uridu an atba'a wa antafi'a. Ada kisah yang bahwa seseorang yang bernama Khair bin Abi Thalib, kalau tidak salah Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Khair bin Abi Thalib. Aku berjalan di belakang Rasulullah pada ketika itu ada unta yang lari sampai pada Rasulullah. Unta tadi ujar unta, wahai Rasulullah, selamat datang dulu. Maka tidak berselang waktu yang lama, datang sesudah itu seseorang Arab membawa artinya latimna, ada pempangan lagi. Kemudian Rasul bertanya, apa yang kau inginkan daripada unta ini? Unta miskin, kasihan ya, unta kasihan. Sampai artinya ucapan Rasulullah minta perlindungan. Lalu jawab orang Arab Badui tadi, wahai baginda Rasulullah, ulun ini unta harga jalanan, tapi unta itu ada mau nurut, ada mau pakai, ada mau berutam dan ayat. Jadi disuruh bakar dan ada aku untanya ini. Jadi urutnya itu harus sebagai sumbernya. Kalau dimakan dagingnya, Allah akan waqala Nabi Sallallahu Alaihi unta dan Nabi menjadi unta. Lima kaksi kenapa itu? Karena menurut nanti kami kenapa? Jika seandainya matikan dulu wahai Rasul, berjanji kepada dia untuk melaksanakan sholat isya,
takut bukan. Tapi kalau kita turun balik kampus itu, orang kampus itu orangnya ada bisa memberikan langsung. Rasulullah al-ahda al-arab alaih usad wasallama ilaihi jabal warajilah. Jadi dan Nabi menjanjikan pada orang harta untuk jangan sampai meninggalkan semua yang bisa. Awalnya berjanji dan Nabi menyerahkan pertanyaan itu kepada orang tersebut bahwa wafi'an ba'adil salat annahu dafana ukhtan lahu ma'atat wasafatan mukhaisun fi imanun biqabliha. Ada cerita di zaman dahulu itu ada orang yang telah menguburkan, menanam dan sanatnya dan pemilihan telah wafat. Nah, di waktu menanam menguburkan itu kebetulan artinya saudara daripada almarhumah itu dompetnya, dompetnya banyak duitnya, gugur biqabliha dalam gugur, walam yashruhi ketika sana hatta yusalba an qabliha, sampai ada untuk mematah mengurangkan beli korban. Dompetku hanya sadar semua ada kalau korban itu dompet tadi tak gugur, gugur itu pada dalam qabliha pada bersama pada musalman nas, lalu jadi kembali digali oleh saudara daripada almarhumah yang meninggal itu. Tamu ketika Allah sudah bilang lagi, awal dalam qablah yasta'inu 'alaiha naran al-betul. Imma artinya ditamu kuburnya, kenapa ada kubur itu nyala oleh api. Rasa ada wajib tutupi basah. Allah jauh ibadah hasilnya, lalu nang sanatnya ini mendatangi umatnya, tetapi sangis sedih luar biasa melihat kubur dalam sanat nang berbeda itu penuh dengan api. Qala yaumira qabla yasma'u 'alaiha nar. Betapun maklumah Nabi melihat di kubur Hatim tadi api sinyalkan. Qala abakat wa qala mendalam itu namun menangis. Berkata aku sisa dalam kubur. Wa qala ya waladi kan ukhtuka tatahawanu bisalat wa tuakhiruha an waqtiha. Dan saat ikan maubian itu menggampang-gampangkan, menghentikan melaksanakan sholat dan menunda-nundanya sampai keluar waktunya. Bahada harum waktu sholat an waqtiha pakaian harum la yusalli. Nah, inilah keadaan orang yang senang mengabaikan bahkan menunda sholat sehingga keluar daripada waktunya. Bagaimana gerangan keadaan kalau seandainya waktu berdasarkan semua yang lalu. Nah, kalau menunda sholat itu ada hukumannya, apalagi kalau meninggalkan sholat. Allah SWT yu'idana al-hafadha 'alaiha bikamadatiha bi'aqatiha al-jawab jadi tanbihat ta'ala Allah khalaq sholat an waqtiha bila udrin min akhbar al-kabair mereka. Sesungguhnya mengeluarkan sholat daripada waktunya, mengerjakan sholat di bawah waktunya tanpa alasan itu termasuk daripada dosa besarnya, yang artinya merugikan, mencelakakan diri seseorang. Fayajibu alaman awwataha bi'udil al-qadha. Maka wajib bagi orang yang terabaikan melaksanakan sholat itu tanpa ujur, hendaklah yang membayar, mengkodok sebenarnya. Paulan secara dengan cepat langsung
الذي يحتاج لصرف بتفصيل عليه من غلط nafsi wajah. Dan kalau ketika sembahyang itu wajib menggunakan seluruh waktunya untuk membayar sembahyang. Nah, jadi nanti ketika sembahyang ya, umpamanya orang itu sembahyang. Jadi nang utamanya, nang wajibnya ini mesti membayar sembahyang ketika bukan sibuk dengan mengalami sembahyang sunat, tetapi sembahyang nang wajib itu belum dibayar. Umpamanya ketika kalau sembahyang itu jangan dulu mengambil sembahyang sunat, kecuali sudah untung sembahyang kalau belum wajib. Jadi bagi yang ada ketinggalan sholat ketika masuknya bulan Ramadan, banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih, tapi sholat tarawih itu sunat. Ada ketinggalan di dalam mengerjakan sholat wajib itu hukumnya wajib dibayar. Jadi jangan sampai tersalah. Bukan mengambil orang tarawih, karena cuma bagi orang yang artinya ada utang di dalam sholat wajib, utamanya yang benarnya bahwa ia membayar sembahyang wajib itu dulu. Jangan mengerjakan sembahyang sunat tak salah. Karena bagaimana juga pun sholat wajib itu ada sholat yang pokok. Itu awal-awal dihisab semalam memberitahukan dengan wajibnya itu gagal ya, amal-amal lain gagal. Adapun maksud daripada sembahyang sunat maupun sembahyang wajib itu dari segi nilai kekurangan ingat di dalam sholat yang disebut dengan khusyuk. Jadi yang menutupi kekurangan khusyuk itu adalah ibadah sholat sunat. Bukan artinya sembahyang sunat kalau menggugurkan sembahyang wajib itu. Dan pahala, dari segi pahala nilai yang diberikan menunaikan sholat wajib sholat fardu itu nilainya 70 kali lipat di atas daripada melaksanakan ibadah sunat. Jadi kita masalahnya dalam ada sembahyang subuh yang wajib. Ini nilainya sama dengan 70 kali lipat dengan melakukan sembahyang sunat. Jadi kewajiban dulu ditunaikan, baru sifatnya adalah yang dikatakan sebagai ibadah tambahan, mengutamakan wajib dulu. Jadi jangan sampai artinya iman kalau sembahyang sunat dan wajib masih banyak mata utangnya, menjadi utangnya. Ada yang Allah sesuai dengan sabda Nabi, ujar Nabi, utang kepada Allah itulah yang Nabi berhak untuk dibayar. Dan itu utang. Di dalam kitab tasawuf, walaupun orang itu taubat, utang sholat itu tetap menjadi tanggungan baginya. Apabila kamu taubat sudah ya, kamu bayar atau utang semuanya. Karena istilah taubat itu tidak menggugurkan akan kewajiban. Nah itu mesti diketahui. Itu dalam kitab yang sudah kita tentang baca. Habib itu semua saja. Ya, dalam bahasa sembahyang itu adalah kewajiban. Kalau ketinggalan menjadi utang. Jadi mesti dibayar walaupun orang itu sudah bertaubat kepada Allah. Taubat itu pelan-pelan dosa. Di mana dulunya ia sering meninggalkan sholat, ya dosa itu meninggalkan sembahyangnya. Nah, ada pun artinya tuntutan kewajiban kita melaksanakan kepada sholat tadi, tetapi itu bila artinya dalam melaksanakan qada
majlis musyawarah, lalu pengumuman masjid bahwa marilah kita bersama-sama rela merelakan ikhlas mengeraskan kalau ada salah di antara kita. Lalu bersalaman datang mengelilingi masjid. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu si Ahmad untuk tangan si Abdul ini, kamu ketuaan, tempat juga ada langsung. Ahmad ini kan sudah masuk balilaan, kan bikin orang berutang ya. Ada apa tuh Abdul? Mak, dia jawab tak. Mak kita balilaan sudah jadi nama musuh sahabat tadi. Nah, luput jadinya. Itu kita balilaan lah, salah, memotong tetapi bayar nah. Dia langsung belajar. Aku langsung kita 2 juta ya Pak. Pak belajar. Nah dia mau tahu pasti bayar utang kepada Allah lebih banyak untuk bayar dan ditunaikan. Fayajibu ala man fawwataha bi ghairi qudr al-qada wa sarfu jami'u zamani al-qadar ma'adal waqti alladhi yahtaju li sarfi bi tahsil amali min mulati nafsi wa iyali. Dan wajib ya di sini keterangannya menggunakan seluruh waktunya untuk membayar semua yang ketinggalan. Selain daripada waktu yang perlu ia gunakan untuk menyambung hidupnya, mencari ongkos, mencari biaya untuk hidupnya sendiri atau keluarganya menggantarkannya. Jadi waktu itu mesti full untuk membayar semua yang pernah ketinggalan. Maka yurahul khal ada waktu yumalah taqdimuha mu'amdan. Sebagaimana diharamkan melaksanakan sholat itu di luar waktunya, demikian pula haram hukumnya mendahulukan semua yang sebelum waktunya dengan sengaja. Kalau sengaja mau apa? Jam berapa hari minang mulu, hari berarti mulu. Kita juga sholat atau pas bangun boleh. Perasaan asal hanya baru asal, semuanya asal. Atau semua asal hanya urus saya asal sampai kira tadinya sudah asal atau sengaja atau mata kamu perasaannya setelah iman perasaan apa saja. Nah, atau sengaja nanti membersihkan hajat, menggawi semua yang wajib itu sebelum waktunya, maka itu berdosa. Ada juga semuanya sehari sekali subuh ini semuanya, tapi subuhnya langsung berdiri 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat langsung. Aku nilai tahan. Nah kita banyak semuanya menyenangnya. Ada menyenang tidak cueknya. Apa pengawetnya? Ayo dulu cueknya. Dulu asal dulu, ada bisa dulu. Ada bapak supaya kaya kalau utang Allah biar Allah kaya utang dulu. Maaf, itu ya Allah, maaf. Wasal suara atas salat tadi awal waktu wujuban puasa. Ketahuilah sesungguhnya kewajiban salat itu ketika masuk waktunya. Ketika masuk waktunya, di situ wajib melaksanakan salat dengan kewajiban yang luas. Kalau terakhir an-awwalihi ila waqtin yasamat malam min sunnah waqtah bisa terasal ala fi'liha bihi. Karena kewajibannya itu sifatnya
muasan diberikan leluasan memang boleh bagi orang tersebut untuk artinya melakukan sholat tidak di awal waktunya sampai di mana waktu dia di situ bisa melaksanakan sholat selama dia tidak berkeyakinan beranggapan akan meninggalkan sholat, tapi syaratnya di hati aku akan melakukan semuanya. Wa illa asal ditanya jadi tidak dengan tujuan hati yang kuat di dalam menunda sholat itu, maka berdosalah seseorang tersebut. Maka kita yang sering berjalanan lalu kita sembahyang di rumah asar ini di jalan dikumpulkan digabungnya di waktu asar aja namanya jamak takhir berdudi menggari dua di waktu asar. Nah karena kita akan menggawe juhur di waktu asar di hati itu mesti sudah artinya ada niat bahasa kita aku nak menggawe juhur waktu asar supaya ada termasuk daripada orang yang melambatkan semuanya. Nah, di situ dia letaknya, di niat itu tadi. Bila yang ada seperti itu, dia sendiri maka asal di akhir pelaku ada kesalahan, berdosa melambatkan salah. Tidak menjalankan akhir pelaku. Atau karena ada sebabnya kan, karena musafir. Karena bila melakukan makna dahulu waktu, sebagaimana orang yang tidur karena sangat mengantuknya sesudah masuk waktu. Nggak boleh bagi orang mata mengantuk pada waktu supaya sampai ajar sudah. Karena tahan lagi tahannya guring dulu. Tapi dia di hati aku mengaji supaya hanya termasuk daripada orang yang melambatkan semuanya dengan salah artinya ada niat itu. Karena dari kewajibannya itu kewajiban yang diberikan leluasa kelonggaran. Mengangkat malam pengen dia bersemuanya kan dia buta bingung sama angkat bersemuanya bocah sudah katanya kata-kata ada. Banyak penyaman banget mengaruh guring berdiri hawa guring berdiri ngantuk ya mengantuk ini kan serap salah artinya mengajinya itu mengantuk lama biasa ada waktu juga guring di situ dia kemana tadi sering terjadi kecelakaan bagi para pengendara karena mengantuk. Akalnya perlu istirahat. Dipaksakan kalau komputer terlalu panas, paksaan. Jangan tapi mau merespon lagi, dipicik itu error digunakan istirahat. Itu cukup tak manusia. Wasal suara ketiga, anak fadilah ta'awal wahid tahsul
akhirnya sebelum panitia waktu jeda itu waktu tunggu itu sebenarnya ada jeda waktu menunggu jamaah. Kecuali kaum saya, karena kaum saya, jadi kaum langsung kamar. Aku rasa ada kaum pada masuk. Orang itu semuanya serangan juga. Walaupun akan yang dalam takhir salat dan awal waktu liman ayat kata jamaah dan asnah pembuat paus takhir malam yang tidak waktu disunatkan menunda sembahyang daripada awal waktu bagi orang yang yakin akan adanya jamaah di pertengahan waktu sekalipun menunda waktunya sampai waktu nantinya di akhir selama artinya menunggunya itu tidak menjadikan waktu untuk mengerti sholat itu sempit yang sampai manusia tak keluar. Nah jadi kadang-kadang jamaah sunatnya bagi orang lainnya akan katanya berjamaah ketimbang itu supaya awal waktu tapi selamanya biar di pertengahan waktu tapi berjamaah. Wakatan Imam Sunnah dalam yang sedahkan di Aisyah silakan disebut. Demikian pula sunat artinya menurut sembahyang itu bagi orang yang menyangka akan adanya jamaah itu sekalipun menundanya itu sangat lama, tapi ketentuannya tidak lebih daripada setengah waktu. Misalnya cukup asal dalam waktunya jam 1 jam agak tertentu, jam 2, 3, jam 4 asal. Nah, jadi mengartinya setiap setengah pun separuh waktunya. Nah bolehnya sampai separuh waktu itu. Walau dalam takhir mutlaqan liman syakka biha, tapi ada sunat untuk menunda sembahyang bagi orang yang aku akan adanya jamaah. Macam ada dulu jamaahnya sudah. Nah, macam ada dulu jamaah. Masuk ke akhir sholat pembicaraan tentang masalah hukum yang melaksanakan sholat Allah di situ. Semoga senantiasa melimpahkan rahmat dan baik semua, memberikan kesehatan kami yang boleh segala dosa-dosa kita, dosa berwaktu kita dan segala amal ibadah kita. Panjangkan umur dan kebaikan keberkahan dan kemenangan. Segala usaha kita sampai bermati iman. Selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad sama adanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam. Wa